Hai, gue Riang. Gue Panji. Balik lagi di Awas Curik. Awas lemari. Aduh. Kenapa lemarinya, Ji? Aduh bahaya. Kenapa? Nyimpen barang. Banyak barang berbahaya itu. Ji, apa kabar, Ji? Alhamdulillah baik kan. Alhamdulillah ya. Aduh sama banteng, Ji. Aduh. Nih, jadi ini gue lagi sama saudara gue yang baru balik dari asrama karena sekolah pelayaran aja. Iya. Nah, jadi di kosan aja. Di kosan nak. Kosannya spooky ternyata. Ya begitulah. Gimana tuh, Ji? Coba ceritain deh, Ji. Iya. Jadi kan kosan Panji ini letaknya di sebenarnya Semarangnya daerah universitas kan, dekat Undip. Itu jauh dari Lawang Sewu tuh. Jauh. Jauh ya? Dia di dekat Akpol. Dia naik ke atas kayak udah rada-rada dingin gitu kan. Masuk ke dalam, letaknya paling ujung. Dan ini tuh kosannya belum dipublish karena ini punya teman sendiri kan. Jadi cuman buat anak-anak kita aja. Ini juga kosan segede gitu, 30 sekian kamar, cuman isi 5 orang ah. Gabut banget. Nah iya itu. Emang belum ini masih soft opening apa gimana? Iya. Belum opening malah. Belum malah. Iya, jadi yang ngisi cuma kita doang. Kosan segede gitu, itu kosan tuh bukan kayak kosan biasa, jadi kayak perumahan. Luasnya kayak perumahan nah, cuman bangunannya cuman bangunan kosan doang, letter L, belakangnya kosan itu ada kolam ikan, depannya ini ada hidroponik, musola sama rumah jamur. Waduh. Jadi ini secara denah kayaknya mini cluster ya. Iya, mini cluster, luas banget. Luas ya. Iya. Nah, itu maksudnya gimana, ada rumah jamur tuh gimana? Rumah jamur itu tempat budidaya jamur, kayak dari yang gubuk-gubuk bambu kan, jamur kan tumbuhnya di tempat yang lembab tuh, Gelap. Nah, makanya ditaruh di ujung dari bambu yang lembab, Karena emang masih baru, masih tahap pembangunan, penerangannya dikit. Penerangannya nih jadi cuman kayak lampu dari solar, dari sinar matahari, dan sensornya nih lampunya nih nyala kalau ada orang lewat doang. Waduh, Nah, epic itu. banget lagi. Terus Sensornya ini bukan cuma di lampu doang, ada di gerbang masuk. Gerbang masuknya ini sensornya kalau ada orang lewat atau mobil motor lewat, bunyinya Gambang Semarang. Waduh. Kayak di stasiun-stasiun. Bisa-bisanya lagi scoring di situ. Ada ininya ya, ada apa? Back sound. Ada back soundnya, aduh gokil. Terus berarti ini suka totonya lah tuh. Nah itu biasanya rutinnya kalau jam 2 itu jam 2 ke atas tuh udah mulai nyaranya tuh sering nggak. Oh gitu. Nggak ada apa-apaan. Ini reguler ya kejadiannya berarti ya? Iya, terus continuous sampai terakhir kemarin udah dimatiin itunya karena ganggu kan, berisik mulu. Iya soalnya. sih, Soalnya berisiknya lebih ke situ sih. Iya, jam 2, tiap jam 2 kan nggak kecil juga bunyinya. Kenceng ya. Iya. Nih jadi waktu itu pengen nih langsung cerita aja kali ya. Yoi. Jadi ada Ini kejadian. baru di luarnya udah begini. Nah ini baru di luarnya. Jadi ini emang bener-bener di ujung gelap tuh, penerangan cuman itu doang kak. Kosannya megah sebenarnya, kayak kosan eksklusif lah, jarang lah kosan cowok eksklusif gitu. Iya. Cuman itu doang lah. Kayak residence lah ya. Iya. Jadi Panji tinggal berlima nih. Berlima sama teman-teman. Itu waktu itu hari Jumat. Hari Jumat malam, anak-anak besok libur dong kan, Sabtu. Besoknya Sabtu libur, malamnya pada nongkrong. Nah nggak tahu kenapa Pak waktu itu lagi nggak enak badan. Akhirnya udah lu pada cabut, gue tinggal lah di kosan sendiri. Nggak apa-apa. Lagi nggak enak badan juga kan, takutnya makin tambah ngedrop. Udah mereka cabut. Udah lah tidur. Tiba-tiba kayak kebangun ada apa nih? Kayak ada hawa-hawa mau nerekam gitu, tiba-tiba langsung kebangun. Kayak gimana emang hawanya, maksudnya insecure, rasanya kayak Ya kayak nggak ada, nyaman. iya kayak nggak nyaman gitu. Nah pas udah kebangun, tiba-tiba, nah jadi ini posisi kamar Panya nih kosan, ini kasur, di depan kasurnya nih lemarinya nih ya. Aduh. Jadi Panya tidur Face nih. to face sama lemari. Iya, ngadep lemari langsung, sebelah sini baru TV. Ada kacanya di lemari itu. Nggak ada, lemari kayu gitu, lemari kayu biasa, pintu 2. Nah ini lemari kayu nih udah dikunci nih ya. Nah pas tiba-tiba pas Bay kebangun kayak ada kayak hawa-hawa rekam gitu. Tiba-tiba nih lemari kebuka. Anjir. Oh, yang merinding namanya kan. Di lemari kebuka, yang bikin paniknya karena
slot kuncinya ini masih ngebuka Iya. gini ya. Nggak, maksudnya sebelumnya Panji udah make Udah sure itu ngunci, kekunci. udah soalnya kekunci. Soalnya nggak mungkin dia kebuka gitu. Soalnya kan rapat banget. Kuncinya pun masih gantung, Kan kalau orang kunci kan masih ini Iya, ya. iya, Nah ini lemari kebuka. Terus di kamar kan kalau orang bilang angin ya kamar kosan kok. Namanya AC kan mati, lagi meriang kan nggak nyalain AC. Pintu ditutup. Ini tiba-tiba lemari ngebuka. Krek 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 krek. Bunyinya tuh kayak engsel yang ini ya. Iya, kayak lemari tua. Lemari gitu tua, ya. iya. Krek 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 krek. Wah, langsung udah merinding kan. Nyetel buka HP, nyetel murotal tuh. Nggak lama nyetel murotal, tiba-tiba di atas Mortal Kombat. murotal itu pengajian. Lagu ngaji. Iya, pengajian. Tadi kira game. Murotal kombat lah. Akhirnya nyalain Mortal. Nyalain murotal. Nyalain ngaji-ngaji. Kirain mah bakal udahlah selesai gitu mereda. Malah makin pas di setel Malah murotal. makin jadi. Iya, ada suara orang jalan dek. Wah, Dek 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 dek. Dek 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 dek. Oh, udah derap ya. Nah, iya. Nah, kalau misalkan tikus kan nggak mungkin Ya, nggak langkahnya mungkin- gitu kan. nggak mungkin ngebas gitu. Nah, terus di daerah kosan ini nggak ada kucing sama sekali. Soalnya si ibu kosnya ini anti banget sama kucing. Jadi setiap ada kucing tuh langsung diusir-usirin. Nggak mau dia ada tai-tai kucing gitu. Takut jorok lah. Iya gitu. takut jorok lah namanya wilayah kosan kan. Ini suara apa nih kan? Dek 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 dek. Oh, akhirnya panik kan. Udah merinding, mau keluar takut kan. Terus nelpon anak-anak. Wih, lu pada di mana? Balik ya, gue minta tolong lu balik. Ini udah emang, noit Ji? banget sih, udah parah Iya. sih. Kenapa Ji? Balik dulu dah lu. Ntar aja gue ceritanya lu balik dulu. Aduh gue baru mesen kata dia. Kata anak-anak, wah baru mesen gue. Lu gak bisa pada balik ya? Gak lama kayak gitu. Gak dijawab nih, kirain mah pada balik. Terus pas saya lihat jadi di kaca nih jendela ini hordingnya kayak yang nerawang gitu Oh, kayak ini apa ya? transparan Tipis. transparannya tipis ada yang lewat set langsung ngechat teman, weh bro lu udah balik, ada salah satu teman chat, weh bro lu udah balik, kagak masih pada di sini, ntar lah orang mau pada mesen, kenapa sih emang kata dia, lah serius lu, lah terus siapa yang di kosan? Anjir. Jadi- Teman-teman Panji belum ada yang jalan. Belum ada yang jalan sama sekali jadi Pak itu abis dengar suara itu ngechat yang lewat tuh siapa berarti kan tuh ngeliat dari dalam tuh ada yang bener-bener ada yang jalan Emang jelas ngeliat? jelas Nggak, maksudnya mungkin Panji baru bangun tidur kali, jadi masih namanya gimana ya lagi Soalnya panik malah kan gelisah ya? iya lagi gelisah gitu tiba-tiba ya tenang lah ada yang lewat set. Kirain pada balik oh kan iya, dikira temen ya. iya lu pada nah Panji tuh nggak langsung keluar pengen make sure dulu bener aja kan belum pada balik akhirnya wah gimana ya caranya Untung nggak ya? nyelonong ke depan ya. Nah iya, gimana caranya keluar takutnya namanya udah parno kan udah merinding takutnya pas keluar ada di kanan kiri kan waduh scare juga. Udah mulai ini berkonspirasi Iya. di kepala. Udah gitu kosan paling ujung mau cabut jauh juga kan kayak ngelewatin tempat-tempat gelap dulu. Wah makin creepy lagi kan. Gimana nih? Akhirnya udahlah beraniin diri. Buka pintu jebret. Lari ke bawah, nyala motor langsung cabut tuh. Itu kondisinya di luar tuh udah gerimis-gerimis. Oh lagi hujan ya? Iya, udah hujan. Lampu yang itunya kan suka kedip-kedip tuh. Pas baru nyetator motor, bret. Di ini gerbangnya bunyi. Wah, Teng deng 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 deng. Wah, anjrit langsung. Si ini gamelan itu tuh. Iya, wah langsung ngebut seadanya. Nelpon hujan-hujanan bodo amat. Itu maksudnya bunyi nggak ada yang masuk ya? Lagi nggak ada yang masuk ya? Masuk orang, makanya pas nyala dep bunyi, langsung ngeliat gitu. Anjrit. Mundurin motor, cabut langsung keluar kan. Akhirnya kan cabut kan, udah keluar hujan-hujanan udah paksa lah. Nah nggak jauh dari kosan ternyata anak-anak ada yang balik 2 orang. Oh, udah ada yang nyampe tuh. Iya. Berhenti lah akhirnya di pinggir jalan dulu. Itu masih merinding tuh kondisi tuh. Mana gerimis-gerimis. Terus kenapa Ji? Ini di kosan gini cerita. Wah gila, yang bener loh. Nah ada teman tuh satu tuh yang bule itu, dia penakut kan. Wah ini gimana nih ya? Oh gua gini aja kali dioyo ya kata dia saking takut itu. Jadi noit berjamaah. Iya. Cabut akhirnya udah ke kafe dulu dah. Kita kan pada nongkrong di kafe kan mereka. Udah kafe dulu dah. Ya udah cerita di kafe, akhirnya di kafe kita mutusin buat ngeberanin diri balik rame-rame. Oh, akhirnya Tapi balik ke kosan. iya. Tapi kita mutusin buat tidur di satu kamar rame-rame tuh. Oh, ngariung nih jadi. Iya.
ngumpul ngariung tuh. Tapi nggak ada yang mau di kamar Panji tuh akhirnya. Iya. Karena Tunggu Ji. Panji di kamar itu emang tidur sendiri atau? ini ya kita tuh berlima sendiri-sendiri semua, tapi kamarnya berderet. Iya. Nah, kamar Panji tuh paling ujung kanan. Sebenarnya dekat arah keluar banget. Iya. Maksudnya dekat tangga turun ke bawah gitu lah. Nah, cuman nggak tahu kenapa ya kayak gitu. Nah, pas balik tuh lemari belum pada tutup tuh, kondisi masih kebuka. Nah, pas dilihat, ini lemari yang sebelah tuh emang benar-benar masih kekunci. Yang ini juga gila. inian kuncinya tuh. Nih baru nih. Iya, ini kuncinya tuh masih keluar itu, masih nongol, Anjir. Baru teman-teman pada percaya tuh. Udah dipastikan emang ternyata lemari itu kebuka ya. Iya, kebuka. Bukan karena tadi Panji mungkin ngelindur enggak. Nah, bukan. Orang lemari masih ngablak gitu, Orang pengen ngeliat banget. Iya. Wah, yang bikin langsung begini. Wah, gimana kan? Gila. TV langsung gedein, nyetel HP langsung kan, anjrit. Terus Yang nggak lama yang atasnya itu derap kaki tadi tuh. Kira udahlah itu gangguan pertama selesai. Ih, ini reguler loh. Iya. Gangguan lo. Terus ya gangguan kedua, kita kan lagi lagi pada nongkrong biasalah anak kosan, namanya tuh letaknya paling ujung, isinya cuman berlima, ya gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak semua kita kan pakai sound, pakai speaker, nggak tahu waktu, namanya anak laki kan Emang jam berapa? Ya sekitar sampai jam 2-an lah. Waduh. Nah, Kegabutan sih emang. kegabutan tuh nyanyi, namanya libur kan. Biar nggak terlalu mencekam juga Iya sih, sebenarnya itu tujuannya. Iya. Akhirnya udahlah nyanyi nyantai aja, udah lupa kan. Nah, jadi kosan ini depannya kan ada hidroponik itu tuh. Hidroponik kan rawang tuh ya. Transparan kan. Itu adep-adepan banget nih. Lampu hidroponik kan nyala tuh. Udah jam 2, nggak tahu kenapa mata kita pada ngelirik ke sana semua. Nah, pas ngelirik ke sana lagi main gitar, kayak ada monyet lompat di dalam, put. Wah, langsung, bro. Wah, bubar semua langsung, Kenceng sih. Terlepas itu malu kalau stok enggak kan jam segitu ngeliat monyet kan anjir juga. Enggak, masalahnya ini di hidroponiknya. Iya, di hidroponiknya malah. Di dalam hidroponiknya. Nah, terus itu monyet lompat mau kabur kemana? Kan ketutup. Nggak mungkin. Langsung but lompat. Kita langsung wah udah bubar langsung. Gitar ditaruh, lompat langsung banting kan. Cabut ke kamar. Tapi monyet itu sering gitu. Monyetnya jadi sering gak sih? Itu monyet kayaknya udah sering, soalnya sebelum ini kosan jadi kita tuh tidur di base camp. Ada base camp nih depan kosannya, samping hidroponik itu. Oke, ada base camp lagi nih ya, di satu komplek itulah ya gitu. Nah, ini temen yang punya kosan, anak yang punya kosan, teman satu angkatan kita, dia emang suka tidur di situ. Pas dia tidur di situ, itu dia tidur di situ sendiri di base camp. Nah, belakang base campnya ini tempat tukang-tukang karena masih tahap pembangunan itu kosan. Bedeng gitulah ya. Dia malam-malam dengan kayak suara mangga jatuh tapi kenceng banget, geledak gitu kan di genteng. Oh, jatuhnya kayak ke genteng. Ya, akhirnya dia lagi ngegame malam-malam keluar. Pas dicek, tukang juga pada datang. Tukangnya keluar juga. Cek lah, nanyain, ada apa mas? Dia nanyain kan, nggak tahu nih makanya saya ngecek keluar. Saya diceritain sama itu temen kan. Pas lagi ngecek disenterin, ada dari atas, jatuh. Tangannya panjang kayak monyet, dia lompat lagi. Nah, jadi belakang lingkungan kosan ini kuburan samanya. Gokil. Jadi harus turun gini, dia lompat ke sono. Si tenyom lagi ternyata. Iya. Wah, gokil. Nah, itu ini, tahu cerita. Kalau ini sih mencekam ya. Dia tahu cerita itu setelah kejadian yang hidroponik, makanya dia cerita itu. Sebelumnya dia belum cerita apa-apa. Karena emang Panji sama teman-teman juga ditongolin ya. Sama si tenyom nih. Itu dia. Terus? Nah, itu gangguan yang kedua. Nah, kita kan kalau misalkan main suka pada ya kayak tadi yang pagi. Nah, ini lampu-lampu yang di kosan ini dia kan kalau misalkan nyala kalau ada orang lewat doang ya. Ini kalau lewat juga nggak nyala juga. Berarti kan kalau kayak mungkin sensor panasnya lebih besar aja kali ya. Kita lagi jam 2, tiba-tiba lampunya nyalanya berderet gini, tak. Wah, anjir.
Itu kan sensornya sensor panas ya. Tak tak tak. Baru bunyi tang 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 tang. Epic Wah, banget sih. itu di gerbang. Kenceng bro. Soalnya kosannya emang bener-bener gelap. Dan itu juga kan masih banyak kosong ya. Iya, kosong semua. Kosong semua. Bayangin kamar 30 sekian yang isi cuma 5 orang. Gila gabut banget sih itu. Wah, udah gila. Sisanya kebun sama belakangnya tuh kolam ikan gitu kayak kolam pemancingan, ada gubuknya. Nah, itu. Sekarang masih sama keadaannya. Masih sama karena belum dipublish. Kan belum dipublish ya. Iya. Nyaman emang yang nge-dipublish kayaknya Nah, punya. itu dia. Ini emang gak nyari duit kayaknya. Dia kayaknya nyari spooky deh. Nyari masalah. Nyari masalah deh. Aduh. Tapi maksudnya sejauh ini nggak ada ini, maksudnya dari berentetan kejadian itu nggak ada yang sampai fisik ya, maksudnya nggak sampai ngebayain jatuh lah apa gimana. Oh gini, jadi ada teman ulang tahun nih. Salah satu dari kita ada yang ulang tahun. Kepikiran nih malam-malam buat nyemplungin di kolam belakang. Ini di kolam belakang nih ada pohon pisang dan lain-lain tuh di situ. Cuman karena kita mungkin pikirnya happy aja ya. Jam 1 malam, jam 12. Kita tarik, kita pegangin, kita cemplungin. Nah, itu kan pas narik megangin otomatis kayak ya anak-anak muda sekarang kan ngomongnya pada kasar-kasar gitu kan, asal jeplos. Itu Kewalasan lah. Iya. Habis nyemplungin, besokannya sakitnya bederetan tuh ganti-gantian. Orang mah yang sakit yang dicemplungin kan, yang masuk angin. Ini yang nyemplungin. Oh gitu. Iya. Termasuk Panji. Oh termasuk Panji. Dan itu nggak hujan saat itu. Enggak. Nggak hujan tuh. Nggak ada yang kehujanan, nggak ada yang awalnya nggak ada yang pilek-pilek meriang, nggak ada. Awalnya sehat-sehat semua. Yang dicemplungin harusnya yang sakit, karena kan itu malam-malam dia yang dicemplungin, dianya nggak kenapa-napa. Malah kita sakitnya berderet, ganti-gantian. Ganti-gantian tuh sakitnya tuh. Langsung mikir kan ya sama yang punya kosan, anjir apa gara-gara nyemplungin si doi kali ya. Dekat pohon pisang kita ngomongnya kasar juga kan. Bisa jadi tuh. Iya itu makanya ya hati-hatilah kalau di tempat-tempat kayak gitu ya. Pasti kan ada penghuni-penghuninya juga. Ya, dimanapun mah pasti ada aja. Emang kan jangankan ke gunung, ke pantai kan gitu. Mau ke rumah temen juga kan. Maksudnya kita kan orang baru lah posisinya gitu. Apalagi ini masih sepi banget kan. Dan Semarang ini kan dingin ya katanya Ji. Itu lembab jadinya. Lembab jadinya. Ada kejadian juga malam-malam. Jadi ini si ibu kos ini sama kakaknya yang punya kos teman tuh. Ibu kosnya juga pernah ke situ ya? Ya, tapi tiap pagi doang kan. Pagi mentok-mentok sampai maghrib lah udah balik. Oh gitu. Terus? Nah, Panji lagi teleponan sama doi nih malam. Mau masuk ke kamar, mau nutup pintu, tiba-tiba denger ada suara ibu-ibu. Kaget dong kan, jam 1 kan denger suara ibu-ibu. Jam 1 pagi loh ini. Apa ini? Apa mamanya si ini? Mikirnya kan. Langsung Panji liatin. Lihat ke arah bawah tuh. Itu jadi kayak ada apa namanya? Balkonnya dikit, jadi bisa ngeliat ke bawah gitu dia. Ke parkiran motor kan di bawah persis. Kirain ada dia kan, panggil Tan, Tante, Bu, ngapain Tan? Jam 1 malam tuh. Kagak ada kan, akhirnya wah anjrit. Akhirnya manggil temen kan, woi bro. Akhirnya si bule itu keluar kan, kenapa ya? Temenin gue. Pas tadi gue dengar suara mamanya si ini. Lah bener aja lu jam segini. Sumpah demi Allah. Akhirnya panggil kan, lihat ke bawah. Kita turun ke bawah tuh akhirnya. Wah kagak ada, wah bener nih, udah nggak bener nih kan. Pas naik kita ngobrol di kamar paling ujung nih. Kamar paling ujung ini di ujung sininya ini kebun-kebun gitu lah. Kebun, tanaman pisang, pohon-pohon gitulah. Sebenarnya asri ya tempatnya ya. Kalau pagi enak banget. Kalau malam ini masalahnya. Iya. Kerjain juga sih terus. Baru ngobrol begitu, langsung ada suara ketawa cewek. Langsung gitu. Anjir. Panji sama teman tuh langsung pegangan tuh yang si bule itu. Wah, denger kan lu? Hah? Kagak. Nggak lama ketawa lagi dia. Tapi yang denger Panji doang. Wah, cabut Panji langsung. Miske ternyata. Wah, gila. Langsung itu sumbernya dari pohon itu langsung. Pohon Wah, apa? cabut. Pohon jati ya, pohon jati. Widih, pohon jati tuh. Yang daunnya lebar-lebar gitu. Pohon jati sama pohon-pohon pisang di bawah-bawahnya tuh. Wih, Pisang sih Ji. dari pohon pisangnya itu sih ya, tuh ngeribet. Nggak ada obat buat pohon pisang tuh. Poci tuh. Iya, itu dia.
itu suara benar-benar jelas, Clear banget ya itu. clear, sama suara si mamanya si itu tuh malam tuh jelas banget itu. gitu? Tapi yang denger cuma Panji doang. Dia ditanyain nggak Dia ngomong gimana maksudnya kayak Nah, si mamahnya teman si Panji mamanya ini ngomong ngomongnya kalau nggak salah kayak wagu tuh, terus nanya kan. Akhirnya besokannya nanya, bro, wagu apa? Wagu tuh aneh katanya. Ngomongnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya ceritain, jadi gue nih semalam dengar suara nyokap lu gini. Wah, yang bener lu. Mamaku lagi nggak ada, lagi nggak di rumah juga. Wah, ini makin parah nih. Kirain mamanya di rumah kan, katanya mamanya lagi nggak di rumah juga. gile. Itu lagi cabut keluar. Lagi jalan sama Tenyom yang tadi. Gokil banget. Akhirnya cerita sama kakaknya juga. Wah gitu. Itu yang malam pertama apanya digangguin itu, Pen langsung cerita tuh sama kakaknya. Responnya? Dia nanya ke temannya yang orang pinter juga, langsung. Udah tuh perkenalan paling. Wah, perkenalannya nggak lucu. Ini begitu. Perkenalannya nggak lucu, gila. Ternyata itu iklan ini IKEA aja. Aduh. Jadi kalau pakai IKEA nggak bunyi. Nah, itu kan ada rumah jamurnya tuh ya. Jadi waktu pertama awal ke kosan nih, dari awal kan ayah kan belum tahu tuh ke kosan. Akhirnya waktu itu sempet ada waktu dia main lah ke kosan. Kan ayah kan emang indigo gitu kan, orang-orang pinter gitu lah. Ini baru-baru ayah kesana lah ya. Iya, baru-baru ayah kesana nih. Dia keliling-keliling lah, sholat isya. Habis sholat isya, jadi itu kan ada musolanya, musola gede ya, bagus ya. Di ujung tapi di dekat musola, sininya lahan kosong, sama itu rumah jamur itu di belakang hidroponik. Berdekatannya sama rumah jamur itu ya. Iya, di ujung. Ya udah, ayah kesana. Berdua lah tuh rumah jamur. Rumah jamur apaan? Tempat budidaya jamur. Pas dicek baru deket doang, nggak belum masuk nih. Ntar lu jam berapa nih, Ji? Malam. Malam. Itu belum malam-malam banget malah. Masih abis isya. Langsung ditahan. Panji sini aja. Tangannya langsung gitu kan. Udah Panji sini aja. Nah, kenapa ya? Udah nggak bakal kuat kamu. Ntar mau yang ada sakit kamu, kata dia. Akhirnya dia masuk ngecek ke dalam. Lama keluar lagi. Wah, udah nggak bener. Panji pokoknya pas dia balik-balik sambil arah jalan ke kamar, ke kosan, kamu jangan pernah masuk situ ya, kata dia. Itu nggak bakal kuat kamu, kata dia. Pesan ayah tuh ya. Iya, pesan ayah kayak gitu. Anjir, seru banget Ji, kayaknya Bener-bener kayak harus kesana deh. wah, harus kayaknya sih. Buat Uji podcast nyali. on the spot. Nah iya, anak-anak nih sampai kayak gini. Ya lu gua kasih berapa dah, tapi lu nginep seharian. Waktu itu sampai sahur dah lu di rumah Gila, jamur. sampai ada challenge. Sampai ada challenge. Iya, cuman siapa yang berani gila. Jadi rumah jamur ya, belakang lingkungan kosan nih, belakang pagar pembatas tuh, tembok pembatas, belakang sana kuburan. Sampai juga yang mau. Epic banget itu komplek. Kalau nggak ada kuburannya juga, orang di ujung bambu gelap gitu kan, wah siapa juga yang mau di kebon. Maksudnya udah ini banget, apa sih, lembab banget lah. Udah lembab banget. Gokil Ji. Ngeri Kayaknya banget. harus kesana deh. Harus ya. Coba teman-teman setuju nggak kalau misalnya nanti gue kesana nih untuk podcast on the spot aja ya. Iya, harus. Komen di bawah ya. Mungkin itu aja kali yang bisa di-share sama Panji malam ini, Ji. Yo, Thank you banget, Ji. Iya. Thank you, Ji. Oke, buat teman-teman, mungkin segitu dulu kali ya, Ji, ya, yang bisa di-share sama Panji nih. Coba komen deh, setuju nggak sih kalau misalnya Awas Jurik bakal coba rilis segmen baru nih, podcast on the spot, Ji. Nah, setuju nggak? Iya nggak? Setuju nggak sih kalau Langsung di tempat kan ngomonginnya kan? episode pertamanya di kosan Panji nih? Boleh. Setelah ngeliat foto-fotonya, gila. Banyak banget tuh ininya tuh, spot-spot asiknya tuh. Spot-spotnya parah. Nah. Apa mau coba podcast di rumah jamur itu? Waduh, itu seru banget. Ada challenge masih berlaku nggak challenge-nya? Aduh. Skip sih, Skip aja lah. Orang nggak worth it kayaknya. Aduh, nggak worth it. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe-nya juga, dan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update dari Awas Jurik ya. Follow juga Instagramnya di awas.jurik. Dan mungkin itu aja. Jangan sendiri, awas jurik. Awas lemari lu, bro. Gue Riang, gue Panji. pamit undur diri. Ciao. Adios.